Puji Tuhan, shalom anak muda yang terkasih. Mari sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita tunduk kepala, kita berdoa sebentar. Bapa di dalam surga, terima kasih karena kami tahu ibadah ini merupakan kebutuhan jiwa dan roh kami akan Tuhan. Sebagai anak muda kami begitu punya energi yang sepertinya tidak terbatas. Tapi kami tahu jiwa kami harus tenang, ada di dalam pimpinan tangan Tuhan. Supaya Bapa bukan saja dari luar orang lihat kami kuat, tapi dalam jiwa dan batin kami juga adalah orang-orang yang tegar. Menghadapi segala situasi dan kondisi yang barangkali harusnya membuat kami bersusah hati, bersedih. Tetapi kami tahu kalau kami melihat dalam kasih Tuhan, kami melihat dalam bukti kasih-Mu, maka kami tahu Tuhan, kami tidak pernah berjalan seorang diri. Ada Yesus yang bersama dengan kami. Ada Roh Allah yang tinggal tetap di dalam diri kami. Memberikan kami kepekaan terhadap pimpinan-Mu. Memberikan kami keinsafan terhadap dosa dan kesalahan yang kami lakukan. Supaya hidup kami adalah hidup yang lurus di hadapan Tuhan. Dan hidup yang siap diberkati oleh Tuhan. Karena itu kami menyerahkan hati dan pikiran kami ke dalam tangan-Mu. Kami tunduk kepada otoritas Roh-Mu yang kudus. Hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Hamba taruh diri hamba dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan tolong hamba. Segala kuasa kegelapan roh jahat dalam bentuk apapun juga yang coba mengintervensi kami. Ketika kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami bersatu menolak melumpuhkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya, katakan sama-sama. Amin. Puji Tuhan, salam. Saya percaya kalau kita bicarakan tentang seseorang yang terkenal, saudara-saudara yang terkasih, biasanya kita pengen tahu kenapa orang ini terkenal. Katanya di Indonesia itu kalau Anda mau masuk televisi, mau tampil di televisi, Anda betul-betul pintar atau Anda memang dipertanyakan kepintarannya. Itu biasanya banyak yang nonton, saudara-saudara yang terkasih. Nah, hari ini tema saya adalah tidak terkenal tapi jadi berkat. Tidak terkenal tapi jadi berkat. Anak-anak muda yang terkasih dalam Tuhan, orang yang kita mau bahas hari ini adalah dia orang muda juga. Kalau kita bicara dari Alkitab tentang Abraham, kita tahu persis Abraham adalah pahlawan beriman yang dia disuruh keluar dari Ur Kasdim tempat tinggalnya ke sebuah tempat yang dia nggak tahu seperti apa tempat itu, tapi karena Tuhan yang suruh dia keluar dari sana keluargamu, maka dia pergi, saudara-saudara yang terkasih, dengan istrinya Sarah, dengan keponakan-keponakannya saudara, pergi ke sebuah tempat yang dia nggak tahu, tapi karena Allah yang suruh dia pergi. Bahkan ketika Tuhan menjanjikan dia punya anak yang akan mempunyai keturunan atau dia punya keturunan banyak seperti bintang di langit. Bahkan dia tunggu itu bukan 1-2 tahun, bukan 5 tahun, bukan 10 tahun, tapi 25 tahun dia tunggu baru Ishak muncul. Kalau kita bicara tentang Abraham, kita tahu dia adalah pahlawan beriman. Tapi kalau kita bicara tentang Musa, kita juga tahu Musa adalah pemimpin besar. Kalau kita membaca Keluaran 12 ayat 37, maka kita ketemu dengan Musa yang memimpin hampir 3 juta orang. Karena dikatakan di sana 600.000 laki-laki. Kalau kita asumsi satu keluarga punya 3 orang anak, maka hampir 3 juta orang yang keluar dari sana. Musa pemimpin besar. Kalau kita bicara tentang Petrus, kita ngerti Petrus adalah seorang murid yang bicara lebih banyak daripada murid-murid yang lain. Kadang-kadang celetukannya dia membuat Yesus terkaget-kaget. Dan mungkin dari sekian celetukannya dia, ada satu celetukannya dia yang membuat Yesus kagum sama dia. Karena ketika Yesus tanya, menurut kalian siapakah aku? Yang lain gak jawab. Tetapi Petrus berkata, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kalau kita bicara balik lagi ke perjanjian lama tentang Daud. Semua orang tahu siapa Daud. Sampai sekarang kalau Anda pergi ke Israel dan Anda tanya siapa pahlawan yang paling dikagumi, maka mereka akan berkata Daud. Bukan berarti Daud itu gak punya salah. Dia punya kesalahan yang sangat besar sekali. Menurut saya kesalahannya Daud itu sudah masuk neraka, di penjara lagi. Saking gede kesalahannya, saudara yang terkasih. Tetapi Daud adalah salah satu manusia atau salah satu pengikut Tuhan. Atau salah satu pemimpin, salah satu raja yang hatinya selalu peka. Kalau diperingatkan maka dia langsung sensitif. Nah, orang kayak begini Tuhan cari. Sensitif dengan suara Tuhan, bukan suara orang, saudara. Ya, sekali lagi sensitif dengan suara Tuhan. Teman saya seorang hamba Tuhan ditelepon sama orang. Dibilang, kamu nih suka khotbah-khotbah gini-gini. Kamu babi ya, anjing ya.
Lalu teman saya bilang, asal Bapak tahu aja, hanya babi yang tahu bahasa babi. Langsung handphonenya ditutup, saudara yang terkasih. Bapak Ibu yang terkasih, teman-teman, maksud saya anak-anak muda, kita harus peka dengan suara Tuhan. Sensitif dengan suara Tuhan. Nah, ibadah seperti ini, Anda kalau sensitif, waktu kita masuk saja kita sudah tahu Tuhan itu kira-kira mau arahkan kita kemana. Waktu kita nyanyi, waktu kita mendengarkan orang menyanyi, waktu kita membaca firman Tuhan, waktu kita berdoa. Saudara, suara Tuhan itu akan terdengar kuat di telinga kita. Dan bukan lagi suara kita yang memerintah hidup kita. Kalau kita bicara tentang Paulus, kita tahu Paulus adalah sarjana yang luar biasa. Masih muda, pintarnya hebat, sekolah di sebuah sekolah Tiranus namanya. Saudara yang terkasih, gurunya namanya Gamaliel. Dan dia adalah orang yang pintar banget yang namanya Paulus ini. Tetapi dia menjadi penganiaya jemaat. Preman di kalangan gereja, saudara, karena dia adalah orang yang juga saudara-saudara yang terkasih benci dengan orang-orang Kristen. Tapi satu ketika dia ditangkap oleh Tuhan, maka Paulus dicatat menulis hampir sebagian besar perjanjian baru. Tapi kalau kita bicara tentang orang ini, banyak yang gak kenal. Bahkan saya khotbah 2 minggu lalu di satu gereja, hamba Tuhannya bilang, Pak, saya baru pernah dengar khotbah ini. Dan hari ini saya mau khotbah tentang orang itu. Gak terkenal, saudara, tapi dia jadi berkat. Namanya muncul pertama kali dalam Kisah Rasul 12 ayat 12. Kisah Rasul pasal 12 ayat 12 dikatakan begini. Dan setelah berpikir sebentar, pergilah ia di situ adalah Petrus, ke rumah Maria. Ada banyak Maria di dalam Alkitab, tapi Maria ini adalah Maria ibu Yohanes yang disebut juga Markus. Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa. Yang kita mau bahas hari ini adalah Yohanes Markus. Namanya saudara yang terkasih tidak terkenal. Nanti kita melihat tidak sampai 10 kali namanya dicatat di dalam Alkitab. Tetapi dia bisa jadi berkat. Termasuk untuk saudara dan saya pada hari-hari ini. Nah, kita tahu Petrus ketika dia di penjara, lalu atas pertolongan Tuhan, malaikat ketika menepuk bahunya, maka rantai yang membelenggunya saudara yang terkasih tidak bisa putus dan dia bisa jalan keluar. Prajurit Romawi yang berlapis-lapis menjaga dia dengan kedisiplinan yang tinggi, dengan senjata yang lengkap. Hari itu gak bisa buat apa-apa. Sebab kalau surga turun tangan, tidak ada satu kuasa apapun di dunia ini yang bisa menahan kuasanya. Karena itu Petrus kemudian dia keluar. Dan waktu dia pergi, dia bebas. Dia pergi ke rumah Ibu Maria, ibu daripada Yohanes Markus. Di situ banyak orang sedang apa? Sedang berkumpul dan berdoa. Jadi praise and praise center yang pertama itu ada di rumah Ibu Maria. Saudara yang terkasih, murid-murid yang pertama suka berkumpul di sini. Dan sebagai anak muda yang namanya Yohanes Markus, dia mendengar banyak cerita, dia mendengar banyak kesaksian, dia mendengar saudara yang terkasih keajaiban Tuhan. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, tahun lalu waktu Paskah saya ada di Hong Kong dan saya khotbah di Hong Kong di kalangan TKW, ada sekitar 400 sampai 600 orang hadir dan saya bilang Tuhan Yesus kita adalah Tuhan yang luar biasa. Dia bisa menyembuhkan orang, yang tuli bisa melihat. Saudara-saudara yang terkasih, terus ada yang teriak, Pak, yang tuli mendengar. Iya, tapi kan yang tuli itu dia nggak buta, jadi dia bisa melihat. Saudara yang terkasih, pendeta jangan diajakin ya gitu-gitu, saudara-saudara yang terkasih. Ada jawabannya. Tapi saudara yang saya kasih dalam Tuhan, dalam tantangan itu kemudian maju sekitar 15 orang saudara yang tadinya belum percaya Yesus. Mereka boleh terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Jadi saya yakin dan percaya siapapun kita yang ada di dalam ruangan ini, jangan pernah mengexcuse diri dan berkata bahwa saya nggak bisa dipakai oleh Tuhan. Siapa saja di tempat ini, dalam ruangan ini, anak-anak muda, kita semua bisa jadi berkat bagi orang lain. Saya baca sebuah buku di Amerika Serikat. Ada seorang pendeta yang pindah di sebuah kota. Lalu anaknya sekolah di sebuah sekolah di SMA biasa. Di SMA itu di sekolah-sekolah ada jagoan-jagoan sekolah. Lalu mereka mulai pukul dia, ngompas dia, minta duit. Mereka pukul dia, dia senyum. Pukul sampai dia jatuh, dia senyum. Sampai kemudian yang jagoannya bilang begini, hei kamu ngejek saya ya?
kok kamu senyum? Kami pukul kamu, harusnya biasanya orang nangis, harusnya orang teriak-teriak, kok kamu senyum? Lalu dia berkata, Bapak saya mengajarkan saya bahwa kita harus mendoakan musuh kita. Hari itu jagoan di sekolah itu, kemudian mau pengen ketemu Bapak dari anak yang dia pukul, dan kemudian dia percaya kepada Tuhan. Semua orang bisa percaya kepada Tuhan. Nggak boleh ya saudara yang terkasih, ada orang lalu bilang, kamu bilang berlutut. Ya seperti anjing, gonggong saya nyembah. Nggak boleh itu saudara ya. Anjing aja takut saudara yang terkasih. Apalagi di Manado dan di Tapanuli. Bulan-bulan Desember itu masa-masa bulan duka bagi anjing dan babi saudara yang terkasih. Karena itu adalah bulan-bulan ancaman untuk mereka. Kalau babi dan anjing bisa memilih, mereka memilih sampai 11 bulan saja. Desember jangan ada saudara. Karena itu ancaman untuk mereka. Tapi saya yakin dan percaya bahwa hidup anak-anak Tuhan harusnya hidup yang jadi berkat. Saya berdoa supaya anak-anak muda walaupun masih muda, walaupun gak dikenal, tetapi bisa jadi berkat bagi orang lain. Di lingkup sendiri dulu, di bangku sekolah dulu, di lingkungan sekolah, lingkungan tempat bermain, kita harus muncul sebagai orang-orang yang berbeda. Kalau ada orang yang ngomong kotor, bercandanya kotor, kita gak pakai, kita gak ikut-ikutan saudara. Bercanda kita bercanda yang buat orang ketawa, bukan buat orang menangis, bukan buat orang berdosa. Saudara yang terkasih, pokoknya anak-anak Tuhan mesti beda. Nah Yohanes Markus ini saya percaya waktu dia di rumah, waktu dia mendengar ada kesaksian-kesaksian, mulai timbul bibit-bibit spiritual di dalam hatinya. Saudara di sebuah tempat, di rumah kah itu, di gereja kah itu, di sekolah kah itu, kalau di sana ada nama Tuhan yang dimuliakan, nama Tuhan yang ditinggikan, maka pasti ada 1-2 orang yang jatuh cinta. Rata-rata pendeta itu anaknya pasti jadi pendeta, rata-rata saudara-saudara. Kenapa? Karena bibit rohani itu akan terpatri kuat di dalam pikiran dan hati dari setiap kita yang mendengar. Kira-kira 15 tahun yang lalu saya khotbah di daerah Kemandoran. Ya, ini bukan mandor semua orang-orangnya, cuma tinggal daerah situ. Di rumah bapak, seorang bapak yang sudah sekitar 10 tahun lebih dia sudah meninggal. Umurnya waktu itu 78 tahun. Lalu dia bilang sama saya, Henry, kamu lihat persekutuan om ini, persekutuan di sini cuma ya segini orangnya, cuma sekitar 20 orang. Ini sudah rata-rata orang tua. Tapi kalau Henry tanya sama om, sudah berapa lama? Sudah 40 tahun persekutuan ini. Lalu dia bilang, kamu kenal penyanyi ini, kamu kenal hamba Tuhan ini, kamu kenal pemusik ini. Mereka semua tadinya dari persekutuan ini. Artinya saudara yang terkasih, di sebuah tempat, kalau nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan diperkenalkan, nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan disanjung, maka akan muncul orang-orang hebat dari tempat itu. Karena itu saudara yang terkasih, khotbah jam 1 itu pergumulan, apalagi bagi yang dengar ya. Jadi maafkan saya kalau saya udah lihat ngantuk, saya akan teriak-teriak sedikit saudara, supaya orang yang gak ngantuk saudara yang terkasih. Karena ini jam pergumulan, rata-rata jam 1 jarang ada ibadah. Saudara nekat banget datang jam segini. Atau mungkin karena saudara gak bisa bangun pagi, lalu datang siang. Tapi saya percaya kalau saudara betul-betul setia, Tuhan akan memberkati. Nah saya tadi sudah bilang, saya ini jurusan IPA waktu SMA, bukan karena pintar, tetapi karena musuhan sama guru IPS-nya. Sehingga ibu wakil kepala sekolah namanya Ibu Silitonga memindahkan saya ke IPA. Dia berkata begini, daripada kamu bikin kacau di IPS, pindah saja kamu ke IPA. Jadi saya kalau pelajaran fisika dan kimia, hampir pasti saya di luar itu. Hampir pasti. Dan kalau ulangan saya dapat 6, itu sudah hasil kerja keras. Artinya injak kaki teman saya kiri dan kanan, keras-keras supaya dia bagi jawabannya saudara. Jadi Anda sedang berhadapan dengan orang yang gak pintar. Tetapi kenapa saya bisa di sini? Saya tahu ini karena anugerah semata daripada Tuhan Yesus dalam hidup kita. Oh, anugerah itu bisa melebihi apa yang kita pikirkan loh, apa yang kita lihat loh, apa yang kita canangkan loh, apa yang kita cita-citakan loh, apa yang kita inginkan loh, apa yang kita kejar. Itu anugerah Tuhan. Makanya jangan jauh-jauh. Saya bayangkan saudara yang terkasih, atau saya umpamakan kalau radius anugerah itu, keberkatan Tuhan itu ada di besarannya seperti mimbar ini. Kalau ada persoalan, ada masalah, jangan jalan di luar sini, jangan cari di luar, tetap ada di dalam. Sebab walaupun ada persoalan, kalau ada Tuhan di situ, pasti ada pertolongan di dalam hidup kita. Pertolonganmu begitu ajaib. Nah gitu, itu anak muda, ibadah anak muda. Kalau ibadah orang tua, saudara-saudara, mari kita bersama-sama. Itu orang tua. Kalau anak muda santai dong saudara yang terkasih. Tadinya saya cuma mau pakai baju aja, nggak usah pakai jaket ini. Cuma kurang ganteng saudara-saudara yang terkasih.
Pasti ada yang nyeletuk pakai jaket mau tetap jelek juga Pak. Saya tahu ada dalam hati ada beberapa orang ya. Tuhan bicara sama saya kuat sekali itu ya. Ada beberapa orang. Saudara-saudara yang terkasih. Ya soundman-nya tepuk tangan di belakang saudara-saudara yang terkasih. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan itu anak muda. Jangan ibarat itu kapan pulang. Kalau anak muda itu kenapa pulang. Mesti begitu. Aduh ibadahnya kok cepat sekali kenapa enggak lama. Gitu saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jangan lupa tanggal 19 Arab Saudi lawan Indonesia. Saudara-saudara yang saya terharu banget nonton di televisi karena nggak dapat. Saya udah bikin itu untuk Garuda itu kartu kan. Kalau beli itu kan mesti pakai identitas itu. Sudah bikin saudara yang terkasih kartunya, ID-nya. Udah bikin nggak dapat juga saudara. Habis semua. Saya coba telepon teman saya yang adalah orangnya Pak Erick Thohir nggak dapat juga saudara. Saya nonton televisi udah selesai. Kalah 4-0. Tetap nyanyi. Tanah airku tidak kulupakan, tetap nyanyi. Orang pemain Jepang diusir, keluar cepat keluar kita mau nyanyi. Ya, Anda lihat luar biasa. Pasti orang Jepang pulang, gila Indonesia, kalah aja nyanyi. Gimana kalau menang? Wah saudara, pesta bakso saudara-saudara yang terkasih. Nah jadi tanggal 19 lawan Arab Saudi ya. Saudara saya percaya kalau kita nggak menang pasti kita kalah. Saudara-saudara yang terkasih, saya percaya. Saudara-saudara jangan takut. Ya pegang omongan saya ya, pegang omongan saya. Bapak teman-teman yang terkasih dalam Tuhan. Anak muda itu begitu, harus bersemangat, harus bergairah saudara yang terkasih. Ya, kayak nyanyinya kurang lama, harusnya lebih lama. Supaya apa? Khotbahnya pendek aja. Saudara-saudara yang terkasih. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, jadi namanya, muncul lagi namanya yang kedua, pasal 12 ayat 25. Pasal 12 ayat 25 dikatakan Barnabas dan Saulus kembali dari Yerusalem setelah mereka menyelesaikan tugas pelayanan mereka. Mereka membawa Yohanes yang disebut juga Markus. Teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, saya mau kasih tahu dulu. Antioquia itu adalah pusat pelayanan. Ya, pusat pelayanan. Pusat di mana orang-orang, saudara-saudara yang terkasih digembleng lalu dikirim. Ya, jadi salah satunya adalah atau salah duanya adalah Yohanes, Paulus dan juga Barnabas, saudara. Barnabas dan Saulus. Barnabas ini adalah penginjil terkemuka. Kalau kita membaca pasal 11 ayat 25 Kisah Rasul, Barnabas itu yang pergi ke Tarsus lalu ambil Paulus untuk ajak dia pelayanan. Kenapa? Karena orang takut mendekati Paulus. Orang-orang Kristen waktu itu mereka takut karena apa? Paulus itu adalah preman. Dia menyeret orang-orang Kristen dari rumah ke rumah dan bawa ke pengadilan. Tapi kemudian saudara yang terkasih, Barnabas itu pergi ke Tarsus dan ajak dia. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, Paulus itu punya 3 perjalanan penginjilan yang besar. Kalau saudara punya Alkitab, di belakangnya ada peta, saudara yang terkasih, lihat perjalanan yang pertama itu Kisah Rasul 13, perjalanan kedua Kisah Rasul 16, dan perjalanan yang ketiga Kisah Rasul pasal yang ke-19. Ada 3 perjalanan besar dari Rasul Paulus. Ini yang mengilhami banyak atau para misionaris kemudian datang ke Indonesia. Ini yang mengilhami saudara-saudara yang terkasih Joseph Kam dari Belanda lalu datang ke Maluku. Dan ciri khas orang Maluku waktu itu adalah lagu-lagu rohani. Ini yang mengilhami Nomensen dari Jerman datang ke Tanah Batak sehingga orang Batak percaya kepada Tuhan. Ini yang mengilhami Jong Sung yang sekolah S3 di Amerika lalu buang ijazah S3-nya lalu datang ke Semarang dan di Bandung. Itulah sebabnya di Semarang dan Bandung ada banyak orang Tionghoa yang percaya kepada Yesus. Ini yang mengilhami Kiai Sadrak anak Tuhan itu berkeliling di Pati dan Salatiga. Sehingga Pati dan Salatiga ada banyak hamba-hamba anak-anak Tuhan. Karena apa? Ada hamba-hamba Tuhan yang diilhami oleh perjalanan Rasul Paulus. Ini yang mengilhami saya juga tiap tahun keliling ke daerah saudara yang terkasih. Karena saya tidak mau pelayanan di Jakarta terus. Sebab di Jakarta bukan mati kelaparan tapi mati kekenyangan saudara. Ya, kalau Anda pelayanan di Jakarta dikit-dikit mau diajak makan. Jadi orang gemuk itu selalu ada 2 kemungkinan. Dengar baik-baik. Kemungkinan yang pertama itu orang gemuk itu diberkati oleh Tuhan. Tapi kemungkinan yang kedua mengambil berkat orang saudara-saudara yang terkasih. Saya percaya yang ada dalam ruangan ini semua orang-orang yang diberkati. Dari mukanya kelihatan sekali saudara. Anda makan sendiri nggak ngajak-ngajak saya saudara-saudara yang terkasih. Nah karena itu teman-teman yang terkasih anak-anak muda yang dikasih Tuhan. Yohanes Markus itu dia diajak oleh Yohanes, diajak oleh Paulus dan juga Barnabas. Untuk apa dia diajak? Ayat yang kelima sekarang pasal 13. Pasal 13 ayat yang kelima dikatakan, setiba di Salamis mereka memberitakan firman Allah di dalam rumah-rumah ibadat orang Yahudi
Dan Yohanes menyertai mereka sebagai apa? Pembantu mereka. Saudara, menjadi pembantu untuk orang-orang penting itu membuat kita bersemangat. Itu saudara yang terkasih membuat derajat kita terhormat. Pak Prabowo, Presiden Republik Indonesia yang sekarang ini, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dia punya pembantu yang begitu banyak. Ada 100 orang lebih pembantunya, saudara yang terkasih, dan pasti senang semua. Ya, para menteri, wakil menteri, ya tim ahli khusus dan seterusnya. Itu pasti senang. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, punya pembantu atau kita mengikuti orang yang penting. Biasanya kita ikut-ikut menjadi orang penting. Saya pernah khotbah tentang bahaya menjadi orang kedua. Kadang-kadang orang kedua itu lebih galak dari orang pertama. Saya pernah mengajar senior sekretaris dan junior sekretaris dari sebuah perusahaan besar di daerah kota untuk nyanyi. Mereka mau ulang tahun. Itu lagu itu yang dinyanyikan. Nah, waktu kita latihan selama 2 jam, 1 jamnya mereka ngobrol dan yang diobrolin adalah bos mereka, saudara. Saya ini pura-pura, saudara, kuping saya kemana-mana. Saya mau cari ilustrasi soalnya saudara yang terkasih. Ada satu bilang begini, gile bos gue, istrinya telepon, dia lagi di toilet, mau masuk toilet, dia tanya siapa yang telepon, ibu, bilang enggak ada. Jadi saya tahu suami-suami kalau angkat telepon, lalu kalau dia ramah terima telepon, itu bukan istrinya. Kalau dia terima telepon, itu pasti istrinya. Tapi kalau yang dia terima telepon, ya kenapa? Oh iya bu, oke ya bu, nanti kita ketemu ya. Ya tenang aja, itu pasti bukan istrinya. Saudara-saudara yang terkasih. Jadi saya bilang iya ya, sekretaris mereka ngebohong itu karena bosnya yang suruh, saudara. Tidak semua. Tapi yang saya ngelatih mereka, saya dengar omongan itu. Nah, saudara yang terkasih, saya pernah khotbah tentang Gehazi, bujang daripada Elisa. Saudara, dia punya aturan banyak itu. Ketika Naaman mau datang ketemu Nabi Elisa, ya, saudara, bujang daripada Nabi Elia. Dia bilang begini dan seterusnya. Bahaya jadi orang kedua. Kadang-kadang memang begitu. Sekretaris lebih galak daripada saudara yang terkasih bosnya. Kadang-kadang istri lebih galak dari suaminya. Suaminya mah baik, istrinya sortir. Dari mana kamu? Dapat telepon bapak dari mana? Kamu tinggal di mana? Kamu orang mana? Dan semuanya saudara yang terkasih. Wah, di screening betul-betul teman-teman yang terkasih dalam Tuhan. Nah, karena itu saya yakin dan percaya bahwa ikut orang yang top seperti ini, ikut top. Hamba Tuhan belum terlalu banyak. Name it, saudara yang terkasih. Katakan siapa hamba Tuhan yang Anda suka kagumi lihat, saudara yang terkasih, dan membayangkan kalau Anda menjadi seperti itu. Kan ada begitu kan, orang kan punya favorit, saudara yang terkasih. Oh, saya pengen hamba Tuhan yang seperti ini. Lalu saudara pikir apa yang saudara pengen itu ada diwakili oleh hamba Tuhan. Saudara senang banget kalau ketemu dia. Jabat tangan saudara pasti, senang banget. Foto sama-sama saudara. Kalau ada WA-an saudara kasih tahu, hamba Tuhan itu suka WA-an sama saya, suka kasih ayat dan seterusnya. Namanya Yohanes Markus itu, dia selfie tiap saat dengan 2 hamba Tuhan lalu dia kirim. 2 hamba Tuhan besar sedang bersama dengan saya. Sekarang saya sudah mulai jadi orang besar juga. Saudara, kira-kira begitu saudara. Dan itu waktu itu belum banyak hamba Tuhan. Baru murid-murid, ada Rasul Petrus dan teman-temannya. Tapi juga ada Paulus dan Barnabas. Dan saya percaya yang namanya Yohanes Markus itu bangga sekali. Lalu namanya kemudian muncul lagi dalam pasal 13. Ayat 13. Yang saya sering kali katakan ini celaka 13. Karena dikatakan begini, lalu Paulus dan kawan-kawannya meninggalkan Pafos dan berlayar ke Perga di Pamfilia. Tetapi Yohanes meninggalkan mereka lalu kembali kemana? Ke Yerusalem. Ini masih perjalanan penginjilan yang pertama saudara. Belum masuk perjalanan penginjilan yang kedua dalam pasal 16 dan yang ketiga pasal 19. Tapi Yohanes Markus ini kemudian pulang. Ada beberapa alasan kenapa Yohanes Markus ini pulang ke Yerusalem. Alasan yang pertama, Yohanes Markus ingat ibunya. Ibunya diduga seorang janda. Dan bagi saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, yang namanya Yohanes Markus itu karena dia ingat akan orang tuanya, ibunya. Dia ingat akan rumahnya. Dia ingat akan situasi yang lebih enak. Cuma duduk dan dengar kesaksian. Daripada sekarang dalam perjalanan yang membahayakan. Alasan berikutnya saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Di laut itu banyak perompak, di darat itu banyak perampok. 2 kata yang berbeda yang menunjukkan saudara-saudara yang terkasih arti yang sama. Artinya banyak orang yang jahat. Siap untuk menghabisi harta kita.
bahkan nyawa kita menjadi taruhan. Bagi Yohanes Markus yang masih muda, dia punya cita-cita yang panjang. Dalam hati dia bilang, waduh gimana kalau saya mati di sini. Pacar saya sedang menunggu saya di rumah. Mana pacar saya baik lagi. Belum jadi pun dia sudah bilang takut putus. Itu kan bagus banget. Padahal belum pernah pacaran, takut putus. Saudara-saudara, lalu dia pikir lebih baik saya pulang ke rumah. Ya alasan yang lain, ada pergantian kepemimpinan. Kalau saudara membaca ayat-ayat sebelumnya selalu dikatakan ya, saya lihat cek aja sebentar saudara secara cepat dalam ayat yang ke-25 itu ya pasal yang ke-12 dikatakan Barnabas dan Saulus. Lalu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan dalam pasal 13 ayat yang kedua bagian terakhir Barnabas dan Saulus. Lalu pasal 13 ayat yang keempat dikatakan dan karena disuruh Roh Kudus Barnabas dan Saulus. Tetapi setelah peristiwa di Pulau Pafos di mana saudara yang terkasih gubernur di situ Sergius Paulus yang mau percaya kepada Yesus. Tapi kemudian ada seorang tukang sihir yang namanya Elimas yang saudara-saudara yang terkasih coba membelokkan ajaran daripada Rasul Paulus dan Barnabas, saudara-saudara yang terkasih, lalu kemudian kita membaca dikatakan lalu Paulus dan kawan-kawan. Baca seterusnya dicatat, saudara-saudara yang terkasih, itu nama Paulus hilang lebih dahulu. Pasal 14 ayat 3, Paulus dan Barnabas. Ayat 21 Paulus dan Barnabas pasal 14, pasal 15 dan seterusnya. Kenapa saudara sekarang nama Paulus yang disebut lebih dahulu? Bukan nama Barnabas. Kalau sebelum peristiwa pasal 13 ayat 13 selalu nama Barnabas dan Paulus. Tetapi sekarang Paulus dan kawan-kawan, Paulus dan Barnabas. Kenapa demikian? Karena rupanya kepemimpinan itu berganti. Yang tadinya Barnabas yang memimpin, sekarang Paulus yang memimpin. Walaupun Barnabas itu menjadi saudara yang terkasih rasul terlebih dahulu, dia lebih senior dalam ikut waktu yang lama, lebih lama daripada yang namanya Paulus. Tapi ketika Barnabas melihat Paulus itu adalah orang yang punya kompeten, orang yang punya kemampuan di dalam memimpin sebuah rombongan pelayanan, dia bilang, "Dek, silakan kamu yang pimpin, abang ikut kamu." Menurut saya ini hamba Tuhan top. Hamba Tuhan yang hebat saudara yang terkasih. Dia tidak mengejar yang namanya kedudukan. Dia tidak mengejar yang namanya senioritas. Dia tidak mengejar yang namanya jadi pemimpin. Tetapi ketika dia melihat seseorang lebih mampu memimpin dari dia bilang silakan. Karena itu saya selalu senang kalau lihat dulu teman-teman yang ketemu di mana dulu masih zamannya, dulu zaman tahun-tahun 80, zaman kalau nyanyi namanya vokal group. Tahun sekarang kan lebih ke ngeband. Dulu itu vokal group, dikit-dikit orang mau nyanyi sama-sama. Ketemu 5-6 orang langsung latihan saudara. Lalu kemudian backgroundnya hampir rata-rata sama. Kira-kira begitu. Ya teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan. Lalu kita lihat masih pelayanan, senang banget. Ada teman-teman saya sekolah sampai S3 dokter, jadi rektor dan seterusnya kepala sidang. Senang banget lihatnya. Barnabas kira-kira hatinya begitu. Lebih lurus lagi hatinya daripada saya. Dia lihat Paulus lebih layak untuk memimpin. Dia memimpin. Nah saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Tetapi kemudian namanya sepertinya tenggelam yang namanya Yohanes Markus. Namanya muncul lagi dalam pasal 15. Kisah 15 ya. Kisah 15 ya. Kisah pasal 15 ayat yang ke-35. Nah saya bilang kisah 16 itu penginjilan yang pertama kisah 13. Penginjilan yang kedua, perjalanan penginjilan yang Rasul Paulus yang kedua, kisah 16. Dan perjalanan yang ketiga itu kisah 19. Nah dalam kisah 15 ini, judulnya ayat 35, perselisihan antara Paulus dan Barnabas. Saya baca agak cepat, ayat 35 berkata begini. Paulus dan Barnabas tinggal beberapa lama di Antiokhia. Mereka bersama-sama dengan banyak orang lain mengajar dan memberitakan firman Tuhan. Tetapi beberapa waktu kemudian berkatalah Paulus kepada Barnabas, baiklah kita kembali kepada saudara-saudara kita di setiap kota di mana kita telah memberitakan firman Tuhan untuk melihat bagaimana keadaan mereka. Barnabas ingin membawa juga Yohanes yang disebut Markus, tetapi Paulus dengan tegas berkata bahwa tidak baik membawa serta orang yang telah meninggalkan mereka di Pamfilia dan tidak mau turut bekerja bersama-sama dengan mereka. Hal itu menimbulkan perselisihan yang tajam sehingga mereka berpisah dan Barnabas membawa Markus juga sertanya berlayar ke Siprus, tetapi Paulus
memilih Silas. Sayang sekali pada akhirnya dua hamba Tuhan besar ini harus berpisah. Kenapa gara-garanya? Gara-gara Yohanes Markus. Kenapa saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan? Waktu memasuki penginjilan yang kedua, saya percaya yang namanya Barnabas itu sudah menasihati yang namanya Yohanes Markus. Nah nanti kita lihat catatannya dalam Kolose pasal 4 nanti kita baca. Ternyata Yohanes Markus dengan Barnabas itu ada hubungan persaudara. Dia adalah cousinnya, sepupunya daripada Yohanes Markus. Jadi Barnabas itu sepupunya Yohanes Markus. Jadi saya percaya Barnabas sudah menasihati Yohanes Markus. Dengar ya. Ini kita mau pelayanan lagi nih. Bang Paulus itu, ya kakak Paulus itu, kok Paulus itu nggak suka dengan orang yang main-main dalam pelayanan. Jadi please, kalau kita mau pelayanan ini, kalau perjalanan penginjilan kita 2 minggu, jangan 2 hari kamu pulang. Kalau lagi ibadah, jangan diam-diam main handphone di belakang. Kalau lagi ibadah, jangan makan bakso di pojok sana. Karena ini lagi ibadah ya. Iya kak, bang iya aku janji aku nggak akan lagi lakukan. Tetapi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika Barnabas mau mengajak, Paulus bilang tidak baik membawa orang. Nggak mau lagi, jangan suruh orang yang beginian ikut. Kira-kira kalau kita disuruh pilih, hamba Tuhan model seperti apa yang Anda suka? Hamba Tuhan yang sama seperti Barnabas atau yang seperti Paulus? Hello, anak muda jawab aja, salah juga nggak apa-apa. Ya. Kira-kira Anda lebih suka yang mana? Barnabas, kenapa? Barnabas kenapa? Ada yang jawab tadi Barnabas, ada kedengaran sayup-sayup. Tunjukkan KTP-mu, tinggalmu di mana? Ya. Barnabas, kenapa Barnabas? Ada yang angkat tangan yang bilang Barnabas, angkat tangan. Yang bilang lebih suka kayak Barnabas. Ya. Paulus, lebih suka Paulus. Enggak ada yang angkat tangan, luar biasa. Terima kasih. Ada di sana, ada Paulus. Ada di belakang juga Paulus. Mantap ini. Barnabas enggak ada? Tadi ada yang ngomong itu, ya. Kalau tadi enggak ada yang angkat tangan, hampir saya bilang, "Mana tangannya?" Ya. Apakah saya perlu angkat? Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, kebanyakan orang kalau lihat ini, orang bilang Barnabas. Karena apa? Barnabas itu lebih nerima lagi. Orang salah dia terima. Lalu orang bilang Paulus kuranglah. Kan ini orang udah perbaiki kesalahannya. Mau ikut tapi kenapa enggak mau? Menurut saya 2 gaya kepemimpinan ini harus ada di gereja. Harus ada orang yang menerima tapi harus ada orang yang mendisiplin diri orang lain. Karena akar kata dari disciple itu adalah disiplin. Kalau semua orang seenaknya di dalam gereja, kacau gereja itu. Orang ada aturan aja bisa ngelanggar kok. Apalagi enggak ada aturan. Sebab itu 2 gaya kepemimpinan ini harus ada. Ada orang yang menasihati, mendoakan, menerima, tapi orang yang bilang begini, minggu depan kamu jangan dulu pelayanan. Ya, bulan ini kamu jangan dulu pelayanan. 3 bulan ini kamu jangan dulu pelayanan. Tapi datang terus di gereja untuk lihat kamu setia apa enggak. Macam-macam caranya untuk mendisiplin orang. Tapi ini cara Rasul Paulus. Akhirnya mereka berpisah. Tapi Anda tahu mereka berpisah kemana? Bukan yang satu pelayanan, satu enggak pelayanan. Dua-duanya pelayanan. Itu orang dewasa. Kita bisa berbeda dalam hal apa? Selera bisa berbeda. Selera itu nggak bisa didiskusikan. Ada orang bilang kalau musik, enak jazz enak banget. Waduh, akord-akordnya kaya. Aduh, kalau main begini, sedap. Kalau saya lihat Yongki yang main, Vincent yang main itu, ini orang saya bilang dia ngaco nih mainnya, saudara yang terkasih. Kita tiba-tiba tangannya kemana kita nggak ngerti. Tapi ada orang bilang nggak, enakan itu pop. Lebih nggak usah mikir, langsung terhibur. Ada orang bilang dangdut paling enak, tidur aja bisa bergoyang, saudara yang terkasih bangun, saking enaknya. Selera itu nggak bisa didiskusikan, saudara-saudara. Saya suka ikan, kenapa saya suka ikan? Karena Tuhan Yesus makan ikan, saudara-saudara yang terkasih ya. Tapi ada yang orang suka daging, suka ayam, nggak apa-apa itu selera. Tapi disiplin dalam mengikuti Tuhan, semua orang harus tunduk. Tetapi mengasihi orang yang pernah salah, semua orang juga harus lakukan. Mungkin kita bilang Rasul Paulus kok engkau begini, entar dulu. Mari lihat kitab Kolose. Kolose siapa yang tulis? Kolose siapa yang tulis? Paulus. Mari lihat Kolose pasal 4 ayat yang ke-10. Kolose pasal 4 ini Paulus yang tulis. Paulus bilang begini, salam kepada kamu dari Aristarkus temanku sepenjara dan dari
Markus kemenakan Barnabas. Dalam bahasa Inggris bilang cousin, sepupunya Barnabas. Tentang dia kamu telah menerima pesan. Apa? Terimalah dia. Apabila dia datang kepadamu. Saudara, ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, Paulus menurunkan standar dalam pelayanan. Paulus bilang begini, gini. Yohanes, kamu ikut pelayanan. Kamu datang. Pokoknya kalau ada pelayanan, ibadah lagi jalan, kamu mau main-main sendiri, silakan main. Gak apa-apa. Kalau ibadah seumpama 1 jam setengah, kamu baru 15 menit, kamu mau pulang duluan, silakan. Silakan, pulang duluan. Gak apa-apa, gak ada masalah, gak masalah. Ya, pokoknya ibadah masih jalan, lalu kamu mau tidur, silakan tidur aja. Saya kasih bantal sama kamu tidur, ya saudara. Ataukah yang namanya Yohanes Markus memperbaiki diri? Aduh, saya ini udah salah. Saya bikin sampai kakak saya sama Paulus kemudian mereka berpisah. Saya mau perbaiki diri saya supaya lebih baik. Mari kita lihat satu ayat supaya kita tiba pada sebuah konklusi. Saudara yang terkasih. Petrus, 1 Petrus 5 ayat 13. 1 Petrus 5 ayat 13, Alkitab berkata demikian. 1 Petrus 5. Siapa yang tulis Petrus ini? Petrus bilang apa? Ayat 13, 1 Petrus 5 ayat 13. Salam kepada kamu sekalian dari Babylon yang terpilih, kawanmu yang terpilih yang di Babylon, dan juga dari apa? Markus anakku. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, dengar baik-baik. Kalau kita mau tinjau, kita mau belajar tentang Barnabas dan Paulus. Siapa yang lebih Petrus dan Paulus maksud saya. Siapa yang lebih temperamental, lebih moody? Petrus. Petrus itu kalau dia lagi suka, pemimpin pujiannya sudah suruh duduk berhenti nyanyi, dia masih berdiri nyanyi terus. Tapi kalau dia nggak suka, Anda nyanyi dia keluar, kira-kira begitu. Sangat ikut suasana hati yang namanya Petrus. Tetapi saudara yang terkasih, saya percaya ketika berita ini tersebar, Petrus mengajarkan kepada Yohanes Markus banyak hal. Dan sekarang dia berkata Yohanes Markus itu adalah anaknya dia. Itu berarti Yohanes Markus berubah. Dan terakhir, ayat terakhir 2 Timotius pasal 4. Siapa yang tulis 2 Timotius? Di satu gereja saya tanya, siapa yang tulis 2 Timotius? Timotius, betul, salah. Saya bilang sama orang itu. Saudara-saudara yang terkasih, 2 Timotius pasal yang keempat ayat 11. Ini masa-masa akhir Rasul Paulus hidup. Masa-masa sebelum dia dieksekusi. Ini yang dia ngomong, sedih sekali kalau saya bacain. Dia berkata begini, hanya Lukas dalam sisa-sisa tenaganya yang sudah saudara-saudara yang terkasih lelah karena pelayanan. Dia berkata begini, hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Jemputlah Markus dan bawalah ia kemari. Karena apa? Pelayanannya penting bagiku. Paulus ketika dia lihat, dia bilang bahwa jemput Yohanes Markus, bawa dia kemari. Karena pelayanannya penting bagiku. Kalau saya Barnabas, saya iseng, saya akan tanya begini. Kok kamu sekarang jadi dekat sama sepupu saya? Kok sekarang kamu jadi begitu nerima sama sepupu saya? Petrus berkata, loh kok kenapa kamu? Dulu kan kamu gak suka. Enggak, saya udah lihat. Yohanes Markus itu dia berubah total. Ini yang Tuhan mau dalam hidup Anda dan saya. Ini yang orang tua mau dalam hidupmu sebagai anak-anak. Ini yang pemimpin rohani kita mau kita berubah. Jangan tinggal terus di dalam kesalahan dan bangkit, saudara yang terkasih. Nah, kalau Anda tanya sama saya, apa berkatnya yang paling hebat? Injil Yohanes Markus itu ditulis oleh orang ini yang namanya Yohanes Markus. Anda boleh pulang di rumah googling, cek saudara yang terkasih komentari orang-orang hebat yang pintar tulis Alkitab. Yohanes Markus ini yang tulis Injil Markus bagi kita. Tidak sampai 10 kali namanya disebut. Tidak terkenal. Tapi bisa jadi berkat. Termasuk untuk Anda dan saya. Karena itu mari kita bertekad. Apapun status sosial, ekonomi, intelektual kita. Mari kita siap jadi berkat untuk orang lain. Berubah hidup kita. Pertobatan itu adalah ubah kelakuan yang salah. Dan ubah kata-kata yang salah. Itu adalah pertobatan. Dan Tuhan bisa memakai kita semua jadi anak-anaknya. Tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan Yesus baik. Tak pernah Tuhan tinggalkan kami sendiri. Dalam Engkau ada kekuatan. Dalam Engkau ada pertolongan. Haleluya. Oh. Kalau ku hidup
bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari berdiri bersama dan katakan, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku, amin, dari kasih-Mu. Haleluya. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, oh, oh. Kalau ku hidup bagimu, hatiku kami tetap menyembahmu. Sebab dunia tak bisa menjauhkanku, oh, dari kasih-Mu. Haleluya. Mari nyanyi sama Tuhan. Selama ku hidup bagimu, maka ku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Katakan sama-sama, dunia tak bisa jauhkanmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Sekali lagi katakan, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, karena apapun terjadi, Yesus tak pernah jauh dari kami. Terima kasih untuk kasih-Mu yang luar biasa. Bukan saja Engkau lahir di kandang yang hina, Engkau rela mati di atas kayu salib. Di sana ada penghinaan total. Di sana ada sakit perlahan-lahan menuju kepada kematian. Di sana ada tontonan publik. Di sana ada tertawa terbahak-bahak dari para pembesar. Dan juga tokoh-tokoh agama yang waktu itu menolak Engkau. Tapi tunggu dulu, karena itu hari Jumat. Tunggu dulu, Engkau memang dikuburkan itu hari Sabtu. Tapi hari Minggu pagi-pagi Engkau bangkit. Sebab Engkau Tuhan yang mengatasi segala sesuatu. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Setiap hari Minggu ketika kami datang ke gereja, kami tahu ini adalah peringatan tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Sebab itu biarlah ibadah kami penuh dengan sukacita, penuh dengan gairah. Karena kami menyembah kepada Tuhan. Bukan Tuhan yang mati, tapi Tuhan yang hidup, yang berkuasa, yang juga memakai kami anak-anak muda menjadi berkat. Terima kasih Bapa. Mungkin kami enggak terkenal, tapi kami mengamini firman Tuhan bahwa kami bisa jadi berkat. Sama seperti Yohanes Markus, namanya tidak banyak disebutkan, tapi dia menulis Injil Markus bagi kami. Hamba berdoa untuk setiap anak-anak muda yang ada dalam ruangan ini, laki-laki perempuan yang masih kuliah, yang sudah bekerja, dalam nama Tuhan Yesus, pakai setiap anak-anakmu untuk hal-hal yang sederhana,
tapi di dalamnya mereka memuliakan Tuhan. Tambahkan terus karunia rohani, kapasitas kasih mereka diperbesar supaya mereka mendemonstrasikan kuasa Allah. Sebab bagi Tuhan Yesus, Engkau ingin memakai semua orang. Karena itu kami menyerahkan sepenuhnya hidup kami. Ini doa kami, ini permohonan kami. Yang kami sampaikan hanya dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan kami. Haleluya, katakan sama-sama. Amin.